Silahkan nanti rekan-rekan, sahabat seiman, keluarga besar Astra, jamaah Masjid Haqqul Mubin yang mungkin punya hajat, ingin semua hajatnya segera dikabulkan oleh Allah, laksanakanlah salat hajat. Ittafaqal fuqaha ala anna salatal hajah mustahabbah. Kalau salat hajat ini para ulama seluruhnya sepakat hukumnya mustahabbah. Ya, tidak ada perbedaan pendapat seperti salat tasbih. Kalau salat tasbih tadi ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak sunnah. Mazhab Syafi'i bilang sunnah. Tapi kalau salat hajat, ya ini semua mazhab bilang hukumnya sunnah. Ya, tidak ada yang bilang hadisnya dhaif. Ya, akan tetapi ada sedikit perbedaan mengenai tentang tata caranya. Ya, maka sore hari ini saya akan memberikan informasi beberapa tata cara yang disampaikan oleh para ulama lewat informasi dari hadis-hadis yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdah min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna 'ulumana. Semoga Allah berkenan menambahkan ilmu pengetahuan kita tentang ajaran agama. Semoga apa yang kita simak pada sore hari ini bermanfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati segenap keluarga besar PT AHM Jamaah Masjid Haqqul Mubin, rekan-rekan saudaraku seiman yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih suasana bulan Syawal. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Masih ada nggak lebarannya ini? Minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khairin. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga seluruh rangkaian amalan ibadah yang sudah kita laksanakan selama bulan suci Ramadan, dari puasanya, tarawihnya, mendengar kajiannya, i'tikafnya, baca Qur'annya, zikir tahlilnya, infak dan sedekahnya, silaturahminya, semuanya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali melanjutkan taklim rutin bulanan di Masjid Haqqul Mubin. Masjid yang hari ini suasananya lebih segar, ya, karena kabarnya sudah renovasi ya. Iya, Masya Allah, ini atapnya lebih hitam pekat, dindingnya lebih putih bersih. Ya, mudah-mudahan para DKM, seluruh pengurus, serta siapapun yang punya kontribusi, punya perhatian terhadap rumah Allah Subhanahu wa taala, insyaallah semua amal ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan kompilasi fikih salat
Ya, sampai mana materi pembahasannya? Terakhir sholat tarawih, yaitu Ramadan. Sebelum Ramadan sholat, masih ingat istikharah? Ya, jangankan sebelum Ramadan, khutbah Jumat minggu kemarin judulnya apa? Ya, mudah-mudahan ya kita lanjutkan ya pembahasannya. Iya, mudah-mudahan ini bagian akhir dari fikih sholat sunnah, karena kita sudah membahasnya dalam beberapa kali pertemuan. Sholat yang akan kita bahas yang pertama mengenai tentang sholat tasbih. Ya, pernah dengar ya istilah sholat tasbih. Waqad wathaqahu Ibnu Mu'in wa qala An-Nasa'i laisa bihi ba'sun wa qala Zarkashi al-haditsu sahihun wa laisa bidha'fin. Ya, ini salah satu sholat sunnah yang menurut sebagian para ulama hukumnya sunnah. Kata Imam Nasai, tidak mengapa dikerjakan bagi kita yang ingin melaksanakan. Kata Imam Zarkashi, hadisnya sahih, bukan hadis yang dhaif. Ya, maka berdasarkan informasi ini, silahkan kalau ada di antara kita yang ingin menambah ritual ibadah hariannya dengan melaksanakan sholat tasbih, silahkan laksanakan sholat tasbih. Dalil yang disampaikan salah satunya hadis riwayat Imam Abu Dawud dan riwayat Ibnu Majah yang nanti lengkapnya insya Allah akan kita sampaikan di slide-slide berikutnya insya Allah ta'ala. Kenapa sholat ini disebut dengan sholat tasbih? Ya, bukan berarti kita sholat bawa-bawa tasbih. Ya, dimaksud dengan sholat tasbih, innama sumiyat sholatus tasbih lima fihi min kasrati tasbih. Ya, karena di dalam ritual tata cara pelaksanaannya mengandung banyak tasbih-tasbih, zikir-zikir yang kita ucapkan di dalam sholat yang jauh lebih banyak dari zikir yang biasa kita baca. Ya, kan biasanya kita kalau zikir lagi ruku berapa kali bacanya? Ya, saat kita sujud berapa kali bacanya? Ya, tapi kalau sholat tasbih, Masya Allah, zikir-zikir yang kita panjatkan kepada Allah tidak cuma 3 kali, tidak 7 kali, tidak 9 kali, tapi berkali-kali. Bahkan setiap rakaatnya tidak kurang dari 75 kali tasbih. Yang nanti itu dikali dengan jumlah rakaatnya, yang menurut sebagian para ulama jumlah rakaatnya itu 4 rakaat, sehingga 75 dikali 4 sama dengan 300 kali tasbih yang terkandung di dalam pelaksanaan sholat tersebut. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bisa kita upayakan, ya, karena memang diinformasikan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Dawud tentang sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau bersabda kepada pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya, kelihatan hadisnya ya. Ya, ini agak panjang, agak banyak, 1 halaman full. Ya, tentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Ya Abbas, ya Ammah, ala u'tika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'al bika asyra khisal iza anta fa'alta zalika ghafarallahu laku zambaka awwalahu wa akhirah. Ya, ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai pamanku,
Maukah aku berikan satu informasi yang mudah-mudahan engkau bisa laksanakan, mudah-mudahan bisa engkau upayakan, mudah-mudahan bisa engkau lakukan. Ya, kalau engkau lakukan itu, niscaya insya Allah dosa-dosamu yang dulu-dulu, yang baru-baru, yang masa silam, yang akan datang, yang tersembunyi maupun yang terlihat, yang besar maupun yang kecil, semuanya insya Allah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antusalli 4 rakaat, engkau salat sebanyak 4 rakaat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan bagaimana tata caranya dalam hadis yang insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan bisa kita upayakan untuk kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Salatnya 4 rakaat, tata caranya dijelaskan secara detail oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana saya ringkaskan informasinya dalam bagan yang saya tampilkan dalam slide, yang rekan-rekan bisa sedikit perhatikan mengenai tentang informasi tersebut. Ya, yang mana sholat tasbih itu membaca zikir sebanyak 15 kali zikir. Ya, setelah kita baca Fatihah, setelah kita baca setelah surat Al-Fatihah, seperti kita sholat biasa. Ya, jadi sebelum ruku baca zikir sebanyak 15 kali. Ya, kalau udah selesai silahkan kita ruku. Allahu Akbar, baca zikir ruku seperti biasa. Lalu kemudian kita baca zikir tasbihnya sebanyak 10 kali. Ya kan, kalau ruku kita biasanya subhana rabbiyal azim, tetap itu dibaca 3 kali. Nanti setelah selesai, sebelum kita bangun i'tidal sami Allahu liman hamidah, kita baca tasbih sebanyak 10 kali. Ya, nanti setelah selesai barulah kita bangun, berdiri i'tidal sami Allahu liman hamidah, baca rabbana walakal hamd. Setelah selesai jangan langsung sujud, tapi baca dulu zikir tasbih sebanyak 10 kali. Nanti setelah selesai baru kita sujud Allahu Akbar, seperti biasa baca doa sujud subhana rabbiyal a'la. Ya, habis selesai kita baca doa sujud, maka baca zikir tasbihnya sebanyak 10 kali, baru kemudian kita duduk di antara 2 sujud. Ya, ya, nanti setelah duduk di antara 2 sujud, kita baca lagi zikir tasbihnya sebanyak 10 kali, baru kemudian kita sujud yang kedua, membaca zikir biasa. Lalu setelah itu kita tidak lupa baca zikir tasbihnya lagi sebanyak 10 kali. Nanti setelah itu, sebelum kita berdiri naik ke rakaat yang kedua, hendaklah terlebih dahulu duduk istirahat untuk kembali membaca zikir tasbih sebanyak 10 kali. Baru setelah itu kemudian kita berdiri melanjutkan rakaat yang kedua. Maka secara keseluruhan jumlah tasbihnya dari paling atas 15 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 tambah 10 tambah 10 sama dengan 75 kali. 75 dikali 4 rakaat, karena itu kita ulangi sebanyak 4 kali, maka jumlah tasbihnya sebanyak
300 kali. Ya, itu terjemahan dari hadis yang kita tampilkan. Ya, ya, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taqra fi kulli rak'ah Fatihatil Kitabi wa surah. Baca tiap-tiap rakaat Al-Fatihah dan engkau baca surat seperti biasa. Fa iza faragta minal qiraah fi awali rak'ah wa anta qa'imun qul. Ya, kalau engkau sudah selesai baca Fatihah di rakaat pertama, sebelum engkau rukuk, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Diucapi sebanyak 15 marrah, ya, 15 kali dibaca. Summa tarka, setelah itu engkau rukuk. Taquluha wa anta raki', baca lagi zikirnya sebanyak 10 kali. Summa tarfa raka' minar ruku'i, setelah itu engkau diri tegak untuk beriktidal, lalu kemudian membaca sebanyak 10 kali. Summa tahwi sajidan fataquluha wa anta sajidun asyra, setelah itu engkau sujud, saat sujud engkau baca zikirnya 10 kali. Summa tarfa' raqsa minas sujudi fataquluha asyran, setelah itu engkau duduk di antara dua sujud, saat engkau duduk di antara dua sujud engkau baca 10 kali. Summa tasjud fataquluha asyran, setelah itu engkau sujud yang kedua dan baca lagi zikirnya 10 kali. Summa tarfa' raqsa fataquluha asyra, setelah itu engkau bangun dari sujud yang kedua, baca zikirnya 10 kali. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'ah, itulah 75 kali zikir yang engkau baca di rakaat tersebut. Taf'al zalika fi 4 rakaat, engkau ulangi sebanyak 4 rakaat, dan begitulah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mudah-mudahan informasi ini bisa kita upayakan untuk kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, perhatikan perintah Rasulullah yang tulisannya warnanya tebal. In istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan faf'al. Kalau kita bisa mengupayakan untuk bisa sholat tasbih setiap malam, maka silahkan laksanakan sholat tasbih setiap malam. Ya, ada yang sanggup sholat tasbih setiap malam? Bisa? Ya, makanya Rasulullah bilang kalau bisa. Kalau bisa setiap malam, silahkan laksanakan setiap malam. Fa illam taf'al fa fi kulli jum'ah marratan. Kalau kita nggak bisa setiap malam, setidaknya laksanakan sholat tasbih setiap Jumat. Ya, berarti seminggu 1 kali. Kenapa dipilih hari Jumat? Karena hari Jumat hari yang istimewa. Di hari istimewa hendaklah kita melaksanakan ibadah yang tidak biasa, ibadah yang istimewa. Salah satu ibadah itu adalah sholat tasbih. Ya, jadi sunnahnya silahkan rekan-rekan kalau datang hari Jumat laksanakan sholat tasbih, laksanakan sholat tasbih setiap 1 Jumat 1 kali. Sanggup apa enggak kira-kira? Insya Allah sanggup apa insya Allah enggak? Iya, ini yang enggak juga ngomongnya insya Allah juga ya. Ya, ya, jamaah sekalian, ya Rasulullah tahu enggak setiap kita sanggup sholat tasbih setiap Jumat. Ya, makanya kata Rasulullah dalam lanjutan sabdanya, fa illam taf'al fa fi kulli syahrin marratan. Laksanakanlah sholat tasbih itu setiap bulan. Ya, ini bagi yang nggak sanggup melaksanakan sholat tasbih seminggu sekali, laksanakan sholat tasbih setiap bulan. Kapan enaknya tuh?
Ya enaknya mah habis gajian ya. Lagi seneng-senengnya begitu ya. Ya, silakan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah, laksanakan salat tasbih setiap bulan. Ya, sanggup gak kira-kira setiap bulan? Insya Allah. Itu insya Allah sanggup, insya Allah enggak. Ya, ya tapi masya Allah Rasulullah luar biasa. Rasulullah pun masih berikan kesempatan. Fa illam taf'al fi kulli sanah marratan. Kalau masih nggak sanggup setiap bulan, ya paling kagak laksanakan sholat tasbih setahun sekali. Ya bebas setahun sekali. Ya setahun sekali. Sanggup setahun sekali. Ya wa illam taf'al fa fi umrika marratan. Kata Rasulullah, kalau setahun sekali masih nggak sanggup, paling kagak jangan sampai seumur hidup belum pernah melaksanakan sholat tasbih. Ya ini sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya kita tampilkan hadis riwayat Abu Dawud. Ya tata caranya sudah disampaikan, tinggal kita melaksanakannya. Wa adhafa Syafi'iyah annaha tusalli 4 raka'atin la akthar bi taslimin wahid wa in kanatin nahar bi taslimati wa in kanat fil lail. Ya, kalau kita mau ngikut mazhabnya mazhab Syafi'i salat tasbih itu 4 rakaat. 4 rakaatnya itu 4 rakaat nyambung, salamnya cuman 1 kali. Kalau kita laksanakannya pada siang hari, ya tapi kalau kita melaksanakannya pada malam hari, salamnya 2 kali, 4 rakaatnya dibagi 2 rakaat 1 kali salam, 2 rakaat 1 kali salam. Ya ini sekedar informasi tambahan, wawasan informasi bagi sebagian kita yang mungkin ingin bermazhab Imam Syafi'i. 4 rakaat sholatnya nyambung 1 kali salam. Tapi kalau ngerjainnya pada malam hari, 2 rakaat assalamualaikum tambah lagi 2 rakaat assalamualaikum 4 rakaat tapi salamnya 2 kali menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya ibadallah, ini karena sunnah, maka jangan perlu kemudian kita terjebak pada urusan-urusan yang sering kita saksikan di tengah masyarakat bagi mereka yang mungkin tidak mau melaksanakan sholat tasbih. Ya sebab ada informasi lain ya dari mazhab yang berbeda, para ulama yang berbeda yang menganggap sholat tasbih ini dalilnya dhaif, tidak sahih. Ya salah satu di antaranya adalah Ibnu Qudamah. Ya anna Ahmad lam yusbitul hadis. Al-hadis al-warid fiha ja'alahu Ibnul Jauzi minal mawdu'at, termasuk Ibnul Jauzi. Wa qala Ibnu Hajar termasuk menyatakan al-haqqu anna turuqah kullaha dha'ifah. Hadisnya hadis dhaif. Ya, jadi sehingga wajar kalau ada sebagian saudara kita seiman yang tidak mau melaksanakan hadis yang dhaif, ya termasuk hal ihwal yang terkait dengan pelaksanaan sholat tasbih. Ya, jadi kalau kita menemukan ada saudara kita yang tidak mau melaksanakan sholat tasbih, maka kita bertoleransi, tidak perlu menyalahkan, apalagi menyesatkan. Itu adalah keyakinan masing-masing. Mereka meyakini dengan informasi yang mereka dapatkan. Ya, bagi kita tidak perlu menyalahkan. Silahkan lakukan, laksanakan apa yang kita yakini. Salah satunya tentang kebolehan pelaksanaan sholat tasbih menurut mazhab Imam Syafi'i yang hadisnya tadi sudah disampaikan oleh Imam Az-Zarkashi. Hadisnya tidak dhaif, tapi hadisnya adalah hadis yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi jamaah sekalian, setidaknya bagi kita yang ingin melaksanakan sholat tasbih itu mendapatkan pahala berzikir, bertasbih kepada Allah saat di dalam kita ritual melaksanakan ibadah sholat. Ya, zikir yang 300 kali itu, zikir yang 75 kali dalam tiap-tiap rakaat,
Itu kan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Padahal kata Rasulullah, itu tasbih-tasbih yang seperti itu kalau kita baca di luar sholat saja pahalanya sangat luar biasa. Man qala subhanallah wa bihamdihi mi'ah marrah ghufirat dzunubuhu wa in kanat mithla zabadil bahri. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, zikir yang tadi dibaca pada saat kita melaksanakan sholat tasbih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya orang yang membaca zikir tersebut diulangi zikirnya sebanyak 100 kali, dosa-dosanya akan Allah ampuni walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan. Ya, padahal baca zikirnya cuma 100, sementara sholat tasbih ada 300. Zikir di luar sholat yang tadi Rasulullah sampaikan mampu menghapuskan dosa-dosa sebanyak buih di lautan kalau diulang dibaca sebanyak 100 kali. Maka apatah lagi kalau zikirnya kita baca di dalam sholat, jumlahnya 3 kali jauh lebih banyak, pasti lebih banyak lagi dosa kita yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bisa kita upayakan. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Salat hajat yang selanjutnya, yang kedua. Kalau tadi salat tasbih, yang kedua melaksanakan salat hajat. Ya, rekan-rekan, hari ini masih ada yang punya hajat? Ya, banyak. Ya, kalau punya hajat ya dibuang hajatnya. Ya. Minta kepada Allah. Bagaimana cara kita minta kepada Allah? Ya, dalam agama kita banyak caranya. Berdoa itu adalah salah satu di antaranya. Dan ternyata dari sekian banyak cara selain berdoa, ada satu tips yang Rasulullah pernah ajarkan kepada para sahabatnya. Ya, biar hajat kita tetap dan cepat dikabulkan sama Allah, laksanakanlah apa yang Rasulullah pernah ajarkan kepada para sahabatnya. Di antaranya ada dengan ritual pelaksanaan sholat hajat. Ya, jadi silahkan nanti rekan-rekan sahabat seiman, keluarga besar Astra, jamaah Masjid Hakul Mubin yang mungkin punya hajat, ingin semua hajatnya segera dikabulkan oleh Allah, laksanakanlah salat hajat. Ittafaqal fuqaha ala anna salatal hajah mustahabbah. Kalau salat hajat ini para ulama seluruhnya sepakat hukumnya mustahabbah. Ya, tidak ada perbedaan pendapat seperti salat tasbih. Kalau salat tasbih tadi ada yang bilang sunnah, ada yang bilang tidak sunnah. Mazhab Syafi'i bilang sunnah. Tapi kalau sholat hajat, ya ini semua mazhab bilang hukumnya sunnah. Ya, tidak ada yang bilang hadisnya dhaif. Ya, akan tetapi ada sedikit perbedaan mengenai tentang tata caranya. Ya, maka sore hari ini saya akan memberikan informasi beberapa tata cara yang disampaikan oleh para ulama lewat informasi dari hadis-hadis yang disampaikan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang pertama, ini hadis riwayat keutamaannya. An Ibnu Aufa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu ilallahi hajah au ila ahadin min bani Adam falyatawadda falyuhsinil wudu summa yusalli rak'ataini. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Cara yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian punya hajat, kalau kalian punya keinginan
maka langsunglah berwudu, ambil air wudu. Falyuhsinul wudu, wudunya jangan asal-asalan, wudunya lakukan secara sempurna seperti tata cara wudu yang sudah pernah sampaikan dalam kajian fikih wudu di pertemuan bulan-bulan yang lalu. Ya, mudah-mudahan jamaah kita tata cara wudunya sudah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau wudunya sudah sempurna, fal yusalli raka'ataini, maka laksanakanlah salat sunnah 2 rakaat. Ya, fa mazhabul Malikiyah wal Hanabilah wa Syafi'iyah ala annahuma raka'atan. Ya, makanya menurut mazhab Imam Malik termasuk mazhab Imam Syafi'i, salat hajat itu jumlahnya itu 2 rakaat saja, sebagaimana hadis yang barusan tadi disampaikan. Ya. Wal mazhab Abu Hanifah annahuma 4 rakaat. Ya, ada mazhab lain yang menyatakan salat hajat itu jumlahnya 4 rakaat. Wa fi qaulil Ghazali, berdasarkan informasi dari Imam Al-Ghazali, salat hajat itu jumlahnya 12 rakaat, 12 rakaat. Wa dzalika li ikhtilafir riwayat al-waridah fi dzalika. Kenapa beda-beda? Karena masing-masing ulama mendapatkan riwayat yang berbeda dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi kita yang ingin sholat hajat, silahkan, boleh 2 rakaat, boleh juga 4 rakaat, boleh juga laksanakan sebanyak 12 rakaat. Ya, berapa jumlah rakaatnya? 2 atau 4 atau 12. Kira-kira pilih yang mana ini? Yang 2. Ya, udah kelihatan milih yang 2 ya. Ya, jamaah sekalian, kalau kita ingin melaksanakan 2 rakaat, caranya, ya ini saya kutipkan hadisnya, akhrajahu Tirmizi. Hadisnya riwayat Imam Tirmizi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kanat lahu ilallahi hajah aw ila ahadin min bani adam falyatawadda falyuhsinul wudu summa yusalli rak'ataini summa yusni 'ala Allah. Jadi nanti habis kita sholat hajat 2 rakaat, jangan lupa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi habis assalamualaikum jangan langsung Allahumma lantas jalan. Zikir dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa zikirnya? Nanti diajarkan oleh baginda Nabi bagaimana zikirnya. Wal yusalli ala nabi. Setelah zikir, jangan lupa memperbanyak sholawat keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih ingat kajian kita tentang fadilah berselawat kepada baginda Nabi? Ya, berselawat kepada baginda Nabi itu salah satu di antara keutamaannya mampu mempercepat dikabulkannya hajat-hajat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini saking istimewanya sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka dalam prosesi salat hajat jangan lupa berselawat diperbanyak, insya Allah hajat kita cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa zikirnya ini yang diajarkan. Nah, ini doa zikirnya. Kelihatan tulisan. Ya, silakan yang mau dicatat, yang mau difoto silakan. Ya, yang sudah hafal syukur alhamdulillah. Doa ini harus dibaca saat selesai kita melaksanakan sholat hajat, agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca sama-sama ya.
Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Al-Hakim Al-Karim Subhanallah Rabbil Arshil Azim Alhamdulillah Rabbil Alamin As'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamah min kulli ithm la tada' li dhanban illa ghafartah wala hamman illa farrajtah wala hajatan illa hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Ya, insyaallah setelah itu banyak-banyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat yang disebut dengan sholat sunnah hajat, insyaallah hajat kita kira-kira dikabulkan apa enggak sama Allah? Yakin apa enggak? Iya, ini kalau enggak yakin mah enggak usah sholat hajat. Ya kalau enggak yakin enggak jadi. Ya, enggak jadi Allah kabul. Karena salah satu syarat pengkabulan doa, kita harus yakin bahwa Tuhan kita sangat mampu mengabulkan seluruh permohonan kita. Ya ini saking yakinnya ini para ulama. Ini saya kutipkan pendapat para ulama ya, yang sudah melakukan sholat hajat. Qala Ibnu Abidin, qala masyayikhuna, qala Syekh Ibnu Abidin, guru-guru kami pernah bercerita, sholaina hadhihi shalah, kami melaksanakan salat ini, salat hajat, salat yang tadi yang telah dijelaskan oleh para ulama, qudiyat hawaijuna, masya Allah, alhamdulillah, hajat-hajat guru-guru kami semuanya dikabulkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahya marwiyah anil Hanifah an ibni Abidin naqlan anil jinis wa ghairihi inna salata hajah. Ya, ini menunjukkan bahwa salat hajat ini adalah salat yang manjur, makbul, mustajab. Ya, maka siapapun di antara kita yang punya hajat mudah-mudahan bisa laksanakan seperti apa yang barusan tadi telah dijelaskan. Atau bisa juga melaksanakan salat hajat 4 rakaat. Iya, karena ada riwayat salat hajat 4 rakaat. Kalau yang mau 4 rakaat caranya sedikit berbeda. Fil haditsil marfu' yaqra fil ula al-Fatihah marratan wa ayatil kursi salasan. Wa fi kulli min ath-thalathil baqiyah yaqra al-Fatihah wal ikhlas wal muawwidhataini marratan qul lahu mithlahunna min lailatul qadar. Ya, ikhwati fillah, kalau kita ingin sholat hajat 4 rakaat, caranya rakaat pertama setelah Fatihah baca ayat kursi 3 kali. Ya, ini bagi kita yang ingin melaksanakan sholat hajat 4 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah tambah ayat kursi 3 kali. Waladdallin, amin. Baca. Iya, bukan ayat kursi bukan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa lahu ma fis samawati wa ma man dzalladzi yashfa'u indahu ya'lamu ma baina aydihim. Terus baca sampai terakhir ayat kursi. Selesai ayat kursi 1 kali, baca sekali lagi sampai 3 kali. Baru setelah itu ruku'. Nanti rakaat yang kedua habis Fatihah baca 3 surat terakhir penutup Al-Quran. Trikul, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, Qul huwallahu ahad,
qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Bacanya sempurna. Ya, bacanya sempurna. Ya, maka setelah itu rakaat ketiga, rakaat keempat baca seperti rakaat kedua dan rakaat yang ketiga. Ya, maka setelah 4 rakaat salam. Begitulah sholat hajat bagi kita yang ingin melaksanakannya sebanyak 4 rakaat. Ya, insya Allah bisa ya. Ya, diingat-ingat. Habis Fatihah ayat kursi 3 kali. Habis Fatihah trikul, Fatihah trikul, Fatihah trikul. Ucapkan salam. Insya Allah kalau kita laksanakan sholat yang demikian, itu doa kita, kata para ulama, sama seperti kita berdoa di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam yang mustajab, yang kalau kita berdoa pasti dikabulkan sama Allah, dan pastinya insya Allah hajat kita akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang terakhir, sholat hajat 12 rakaat. Riwayatnya dari Wahib bin Al-Ward annahu qala inna minad du'a alladzi la yurad. Di antara tata cara berdoa yang tidak pernah gagal doa kecuali Allah kabulkan, yaitu pada saat kita sebelum berdoa bermunajat kepada Allah dalam ritual salat sebanyak 12 rakaat. Yaqra fi kulli rak'ah bi ummil kitab wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. Yang mana 12 rakaat itu, ya ini 12 rakaat maksudnya 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Ya. Yang mana tentu pelaksanaannya pada malam hari, saat kita sholat tahajud, saat kita qiyamul lail di sepertiga malam yang terakhir, atau di waktu sahur. Yaqra fi kulli rak'ah bi ummil kitab wa ayatil kursi wa qul huwallahu ahad. Ya, racikan bacaannya setelah Fatihah tambah ayat kursi tambah qul huwallahu ahad. Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua sama, Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad. Ya, rakaat ketiga sama, Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad. Rakaat keempat sama, sampai rakaat ke-12, Fatihah, ayat kursi, qul huwallahu ahad. Ya, nanti setelah selesai sholatnya, fa idza fariga kharra sajidan. Nanti berdoanya kepada Allah sambil kita sujud selesai kita melaksanakan sholat. Jadi sholatnya udah selesai, kita sujud minta kepada Allah. Sebelum meminta tentu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara pujaan dan pujian yang diajarkan adalah ucapan Subhanallah laisal izz wa qala bihi. Kelihatan hadisnya? Kelihatan enggak? Yang warnanya merah, agak kecil-kecil. Ya, silakan rekan-rekan yang mungkin tidak bisa mencatat karena tulisannya kecil, silakan difoto, nanti diperbesar, di zoom. Ya, silakan nanti dibaca di waktu luang, dipraktekan. Insya Allah kalau zikir ini dibaca, thumma yas'al hajatahu allati lam fiha fayustajabu lahu, insya Allah niscaya pasti akan dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu informasi yang disampaikan di dalam kitab mengenai tentang kompilasi fikih salat hajat. Mudah-mudahan salah satu di antara 3 cara itu bisa kita laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat yang ketiga namanya salat taubat. Ya. Salatu taubah mustahabbu bittifaqil madzahibil arba'ah. Ini salat yang khusus, sangat dianjurkan bagi siapapun di antara kita yang na'udzubillah, mohon maaf, baru saja melakukan perbuatan dosa besar.
Ya. Karena kalau dosa besar itu tidak diampuni sama Allah kecuali dengan taubat. Ya kalau cuman istighfar doangan mah nggak mempan. Sebab dosanya dosa besar. Ya dosa besar itu harus bertobat. Salah satu cara taubat, laksanakan sholat yang disebut dengan sholat taubat. Ya itu mustahab. Sunnah hukumnya menurut seluruh imam mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi maupun Hambali. Ya ini dalil-dalilnya mungkin tidak cukup waktu saya bacakan satu persatu karena sudah 5:30 lewat 7 menit ya. Karena nanti ada diskusi tanya jawab seperti biasa sampai dengan menjelang maghrib. Ya cukup saya kutipkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yuznibu dzamban." Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba yang telah melakukan perbuatan dosa, habis itu dia yuhsinut tuhur, dia ambil wudu dengan baik, summa yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian dia berdiri tegak menghadap Allah untuk melaksanakan salat 2 rakaat, summa yastaghfirillah, kemudian dia minta ampun kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, pasti Allah akan ampuni dosa-dosa yang baru saja dia lakukan insyaallah taala. Ya hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi. Ya ayat Qur'annya nanti rekan-rekan bisa baca surat Al-Imran ayat 135. Al-Imran 135. Informasi tentang ya seberapa besar pun dosa kita yang telah kita lakukan kepada Allah, kalau kita mau bertobat kepada Allah, niscaya pasti Allah akan berkenan mengampuni dosa orang tersebut insya Allah. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Makanya nggak boleh orang beriman itu kalau selama masih saudara seiman ya menyesatkan saudaranya, nerakakan saudaranya. Sebab selama kita masih hidup, semua kita masih punya kesempatan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya jamaah sekalian, ini ayat-ayat, hadis-hadis tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Ya mungkin kita tutup dengan informasi terakhir, salat sunnah yang keempat yaitu salat sunnah mutlak. Ya, ada sebutan namanya salat sunnah mutlak. Ya, mutlak itu pokoknya salat aja. Ya, kita pengen kapan di mana pengen salat, silakan salat. Salat apa? Pokoknya salat. Itu namanya salat mutlak. Ya, salat mutlak. Dia bukan salat duha. Kalau salat duha kan harus di waktu duha. Dia bukan salat tahajud. Kalau salat tahajud kan harus di waktu malam. Dia salat witir. Kalau salat witir kan harus ganjil bilangan rakaatnya. Ya, dia bukan salat taubat. Kalau salat taubat kan habis kita melakukan perbuatan dosa. Ya, ini salat pokoknya salat. Namanya salat mutlak. Ya, ini informasinya berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Kelihatan hadisnya? Cukup panjang ya. Ya, saya langsung kutipkan. Ada seorang sahabat ya, suatu ketika ditawari sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Salni, wahai sahabatku, ente mau apa? Minta. Saya nanti akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala." Itu kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang seringkali berkhidmat kepada baginda Nabi. Ya. Ini orang kalau Rasulullah tiap kali pengen wudu selalu diambilin air biar Rasulullah enggak repot-repot nimba air. Ya karena kan zaman dulu kalau pengen wudu enggak ada keran, enggak ada sanyo. Air itu masih harus ditimba.
Ya kalau nimba air kan perlu waktu, perlu tenaga. Padang pasir, tandus ratusan tahun yang lalu. Ini ada sahabat Nabi, setiap kali Nabi pengen wudhu, dia selalu bawain air biar Rasulullah nggak repot-repot nimba, berkhidmat kepada Rasulullah. Sampai suatu ketika Rasulullah ingin berterima kasih kepada sahabat tersebut. Wahai sahabatku, salni, ente mau apa? Minta aja, ngomong aja. Nanti saya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya kasih, kata Rasulullah. Apa yang ente minta? Masya Allah. Apa permintaan dia? Qultu as'aluka murafataka bil jannah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, saya minta mudah-mudahan engkau doakan aku nanti di akhirat aku akan senantiasa membersamai engkau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini Masya Allah, permintaan yang mungkin tidak terpikir oleh kita. Ya, disuruh minta apa, dikiranya minta dunia, tapi ternyata minta biar nanti di akhirat biar bisa bersama-sama baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah ingin memastikan. Ya, kata Rasulullah, awa ghaira zalik, yang benar nggak ada permintaan lain selain permintaan yang kau sampaikan itu. Qultu as'aluka murafataka fil jannah ya Rasulullah. Huwa zaka ya Rasulullah. Hanya itu permintaanku kepadamu wahai Rasulullah, biar nanti aku di akhirat bisa membersamaimu di surga. Kata Rasulullah, qala fa'inni ala nafsika bi kasratis sujud. Maka kalau begitu bantu aku untuk merealisasikan apa keinginanmu dengan memperbanyak sujud yang engkau persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini maksudnya kata para ulama, memperbanyak sujud bukan berarti dikit-dikit sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud adalah memperbanyak sholat, karena sujud merupakan bagian dari gerakan sholat. Ya, perintah Rasulullah, kalau begitu bantu aku agar keinginanmu terrealisasi, engkau bisa di surga bersamaku, perbanyaklah engkau sholat. Ya, sementara kan padahal yang namanya sholat kan gak bisa banyak-banyak. Ya, subuh kan cuma 2 rakaat, zuhur gak bisa banyak-banyak, 4 rakaat, maghrib cuma 3. Ya kan begitu, gak bisa banyak-banyak. Yang namanya sholat gak bisa banyak-banyak. Maka sholat apa yang banyak itu? Ya, para ulama menyimpulkan itu sholat yang banyak namanya sholat mutlak. Ya, sholat. Ya, mau 10 rakaat, mau 100 rakaat, mau 1000 rakaat, pokoknya sholat. Ya, makanya jangan heran rekan-rekan kalau baca buku tentang bagaimana para salafus saleh melakukan ibadah sholat, banyak di antara mereka yang sholatnya beratus-ratus rakaat. Sholat apa? Ratusan rakaat. Itu namanya sholat mutlak. Pokoknya sholat. Insya Allah sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting laksanakan sholatnya itu bukan di waktu-waktu yang terlarang. Masih ingat waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah? Ya, ini sekedar mereview ujungnya. Ya, ketika matahari terbit, ketika matahari terbenam, ketika matahari ngepas berada di atas. Ya, ini waktu-waktu yang sebaiknya kita tidak melakukan sholat. Ya, selain waktu itu silahkan laksanakan sholat selama waktunya tidak terlarang. Insya Allah mudah-mudahan mendekatkan diri kita nanti di akhirat kelak di sisi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadallah, mudah-mudahan bermanfaat informasi yang saya sampaikan dan yang saya ringkaskan. Amin ya rabbal alamin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC kita. Baik, jazakallahu khairan kasih kepada Ustaz Dr. Haji atas materi yang sudah diberikan, yaitu tentang kompilasi sholat sunat, yaitu sholat tasbih, sholat hajat, sholat sunat taubat, dan sholat sunnah mutlak. Dan semoga kita semua bisa melaksanakan sholat-sholat tersebut di sela-sela waktu kita, minimal seumur hidup sekali.
Mudah-mudahan sih setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Baik, bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya boleh bertanya, Ustaz? Sudah. Sebelumnya sudah dijelaskan tata cara sholat tasbih. Kemudian yang jadi pertanyaan itu sholat tasbih termasuk sholat jahar atau sholat sir, dan bacaan tasbihnya dijaharkan atau disirkan. Yang kedua, apakah sholat selain sholat sunnah mutlak boleh dilakukan di waktu-waktu tersebut? Syukran. Ya, baik, terima kasih. Ya, mengenai tentang sholat sunnah, itu kebanyakan sholat sunnah pelaksanaannya itu dilaksanakan secara sir. Ya, hampir seluruh sholat sunnah itu sir. Sholat duha sir, sholat witir sir, sholat tahajud sir, sholat tarawih sir, qabliyah sir, ba'diyah sir. Kecuali kalau pelaksanaannya secara berjamaah. Ya, kalau berjamaah itu sholat sunnah yang sir itu dijaharkan. Ya, kita sholat tarawih kalau berjamaah jahar. Kita sholat witir kalau berjamaah jahar. Ya, termasuk sholat-sholat yang mengandung syiar Idul Fitri dan Idul Adha dijaharkan. Ya, karena ada kepentingan makmum yang mendengar. Ya, kalau sendiri kan ya kita yang tahu apa yang kita baca. Ya, kalau sir ya nggak ada orang yang terganggu dan bertanya-tanya. Ya, kalau kita ruku 5 menit ya nggak masalah. Sujud 5 menit sendirian nggak masalah. Ya, tapi kalau kita sholat bareng orang, sujud 5 menit nggak bangun-bangun, kata makmum, ini ngapain imam sujudnya nggak bangun-bangun? Apakah tiduran apa? Ya, padahal dia lagi baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah walhamdulillah. Nah, kalau tidak dijaharkan, khawatir makmum itu bingung yang ada di belakang imam. Makanya dianjurkan untuk dijaharkan kalau sholatnya berjamaah. Ya, tapi kalau sholatnya sendirian silakan laksanakan secara sir. Ya, meskipun kalau kita sendiri mau kita jaharkan, ya ahlan wa sahlan, tidak menjadi masalah. Sebab ada riwayat yang menyebutkan Sayyidina Umar pun kalau sholat tahajud dia jahar. Ya, Sayyidina Umar. Ya, ya, kemudian disebutkan juga dalam riwayat, ya nanti rekan-rekan bisa buka kitab Fiqh Sunnah. Bahkan Rasulullah pernah melaksanakan sholat zuhur secara jahar. Ya, ya, cuman sekali 2 kali, nggak setiap hari. Ya, para ulama menganalisa kenapa kok sholat zuhur yang harusnya sir Rasulullah suatu ketika pernah dijaharkan. Ya, salah satu diantaranya adalah untuk mengajarkan para sahabatnya tentang ritual tata cara ibadah sholat zuhur. Apa yang mesti dibaca, yang ternyata bacaannya sama seperti kita melaksanakan bacaan-bacaan sholat-sholat lainnya. Ya, makanya dalam unsur taklim ini diperbolehkan. Makanya dalam mazhab Imam Syafi'i, zikir itu setelah sholat dianjurkan untuk dijaharkan. Itu boleh dalam rangka untuk memberikan pembelajaran kepada makmum yang ada di belakang yang mungkin nggak paham. Apaan aja sih urutan zikir ba'da sholat? Apa istighfar dulu, apa subhanallah dulu, apa Allahu akbar dulu, apa ayat kursi dulu. Ya, makanya dijaharkan itu boleh dalam rangka takliman, memberikan informasi kepada makmum yang ada di belakang.
Wallahu a'lam bishawab. Ini terkait dengan pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan sholat sunnah selain sholat mutlak, selain waktu yang diharamkan. Terima kasih. Ini sekaligus mereview pembahasan kajian kita di pekan-pekan sebelumnya. Ya, ini waktu-waktu yang dilarang. Para ulama juga ada perbedaan pandangan mengenai tentang dilarangnya ini haram apa sifatnya makruh, sebaiknya tidak dilakukan. Karena dalam agama kita yang namanya larangan ada yang haram, ada yang makruh. Ya, artinya kalau ada orang sholat di waktu yang diharamkan, sholatnya sah apa enggak? Ya, apa sah tapi dia dosa? Apa dia enggak dosa tapi dia makruh? Nah, ini para ulama terjadi perbedaan pandangan dalam masalah ini. Ya, hukum larangannya antara lit tahrim atau lil ikrah. Ya, haram atau makruh. Kemudian secara prinsip menurut mazhab Imam Syafi'i, larangan-larangan waktu tersebut itu sifatnya tidak mutlak untuk sholat-sholat yang ada kaitannya dengan sebab akibat. Bahasa fikihnya itu sholat zawil asbab. Ya, jadi kalau jamaah sekalian ingin ikut mazhab Imam Syafi'i, memang kalau sholat sunnah mutlak sebaiknya jangan habis subuh karena waktunya terlarang. Kalau sholat sunnah mutlak jangan habis asar karena habis asar itu waktunya terlarang. Ya, sholat sunnah mutlak jangan saat matahari terbenam karena sholat sunnah saat matahari terbenam itu waktu yang terlarang. Tapi waktu yang terlarang itu bukan berarti terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah yang memiliki sebab. Masih ingat kajian kita beberapa bulan yang lalu? Sholat sunnah yang memiliki sebab diantaranya sholat tahiyatul masjid. Ya, kan sudah kita sampaikan, setiap kita yang datang ke masjid jangan duduk dulu kecuali sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau dalam mazhab Syafi'i, walaupun waktunya terlarang sholat, tapi kalau kita baru datang dari luar pengen masuk ke masjid, laksanakan sholat tahiyatul masjid walaupun waktunya terlarang. Ya, kita udah sholat asar di rumah. Saya tadi sholat asar di masjid dekat rumah. Datang ke masjid Hakul Mubin jam 4 setelah asar. Boleh nggak sholat sunnah setelah asar? Kan nggak boleh sholat sunnah setelah asar. Karena pada asar sampai matahari terbenam itu waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah. Tapi karena berhubung saya baru datang masuk masjid, dianjurkan untuk sholat sunnah 2 rakaat dan itu diperbolehkan walaupun saya lakukan di waktu yang terlarang. Ya, nomor 4 setelah nomor 5 setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Nomor 5 kan di waktu yang terlarang. Ya, contoh lain. Jamaah udah sholat asar, udah kan abis asar nggak ada ba'diyah asar, makruh hukumnya sholat sunnah termasuk sholat mutlak. Sholat mutlak sebaiknya jangan sholat asar. Kalau kita udah sholat asar, ternyata ada jenazah yang ingin disolatkan di masjid tersebut setelah asar. Ya, sholat jenazah sunnah apa wajib? Ya, sunnah hukumnya, bukan wajib. Ya, sekalian fardu namanya fardu kifayah. Tapi kan itu sunnah bagi mereka yang ingin berpartisipasi untuk melaksanakannya. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i
Ya, walaupun kita sholatnya di waktu yang terlarang, nomor 5 ba'da asar, ya, tapi karena berhubung kita sholat ada jenazah yang akan disolatkan, maka sholat kita menjadi diperbolehkan karena sebab ada jenazah yang akan disolatkan. Contoh lain, contoh yang ketiga, abis asar, nomor 5, abis asar makruh hukumnya sholat, waktunya terlarang. Terjadi gerhana matahari, mataharinya jam 4:30. Ya, jadi kita sholat gerhana apa enggak? Silakan sholat gerhana, itu sunnah walaupun di waktu yang terlarang. Kenapa? Sebab sholat kita itu ada kaitannya dengan sholat gerhana. Ya, nanti itu berlaku baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan contoh-contoh itu bisa menjadi sedikit memberikan penjelasan. Wallahu a'lam.